Udah minum berbagai obat, tetapi batuk nggak sembuh-sembuh. Segera periksa ke dokter, bisa jadi itu cystic fibrosis. Halo Sobat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Sylvia Sagita Siahaan, spesialis paru. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Lipo Village. Jadi, cystic fibrosis ini merupakan sebuah kelainan genetik autosomal resesif yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, apa sih gejala dari cystic fibrosis? Yang pertama akan terjadi batuk yang berkepanjangan, kemudian akan terjadi infeksi yang berulang karena kita memberikan kesempatan kuman-kuman untuk tumbuh di dalamnya. Dan juga jika kesempatan itu terjadi dalam saluran cerna, tentu saja akan menyebabkan gangguan seperti perut buncit dan juga susah untuk buang air besar. Penyakit cystic fibrosis banyak ditemukan pada ras Kaukasia, Amerika, Eropa. Kita bersyukur cystic fibrosis ini belum pernah ditemukan kasusnya di Indonesia. Dan untuk di Asia lebih banyak pada Asia Tengah. Kelainan genetik cystic fibrosis ini terjadi secara spontan pada setiap 1 dibanding 500 sampai 2.500 bayi yang baru lahir ada di Amerika dan juga Eropa. Nah, karena ini adalah sebuah kelainan genetik, artinya penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Namun, dengan perkembangan teknologi kedokteran yang pesat, pasien-pasien dengan cystic fibrosis bisa memiliki kualitas hidup yang baik dan life expectancy yang panjang. Terapi yang dapat diberikan pada pasien cystic fibrosis dapat berupa antibiotik jika terjadi infeksi ataupun pencegahan terjadi infeksi paru berulang, bronkodilator atau melebarkan saluran nafas, dan juga mukolitik ataupun pengencer dahak, serta berbagai obat-obatan yang juga dapat melancarkan peredaran saluran cerna. Selain itu, ada fisioterapi ataupun rehabilitasi paru untuk mempermudah pengeluaran cairan mukus di dalam saluran nafas. Jadi, untuk diagnosis dari cystic fibrosis ini tentu saja dilakukan dengan screening genetik. Nah, screening genetik ini bisa dilakukan untuk calon orang tua dan juga pada screening pada bayi baru lahir. Nah, pada bayi-bayi ataupun anak-anak yang memiliki gejala seperti ini, segera konsultasikan ya dengan tenaga kesehatan. Dari situ kita akan mempelajari kasusnya, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, ronsen ataupun CT scan, dan juga ada namanya pemeriksaan keringat. Dari pemeriksaan keringat itu akan didapatkan kadar klorida atau kadar garam yang lebih tinggi daripada biasanya, sehingga terasa mungkin lebih asin dari biasanya. Kemudian akan diperiksa juga tentu saja genetik gen CFTR tersebut. Nah, di Siloam itu sendiri ada namanya pemeriksaan NIPT atau Non-Invasive Perinatal Testing. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh calon ibu atau ibu hamil dengan mengambil darahnya. Di situ kita akan bisa melakukan screening kelainan genetik yang dapat terjadi pada sang buah hati. Misalnya terjadinya kelainan pada gen trisomi 13 atau yang kita sebut dengan Patau syndrome. Ini akan bergejala seperti bibir suping dan juga kelainan cacat otak lain. Kemudian ada trisomi 18 atau Edwards syndrome. Di sini akan menyebabkan kelainan pada organ-organ vital dan juga kecacatan. Yang terakhir adalah trisomi 21 atau banyak yang kita kenal dengan Down syndrome. Selain kelainan genetik, kita juga bisa mengetahui jenis kelamin calon buah hatinya. Hidup pada pasien dengan cystic fibrosis karena terjadinya lendir yang sangat kental dan tebal pada berbagai saluran dari tubuhnya, misalnya pada saluran nafas, itu menyebabkan rentan terhadap infeksi. Nah, jadinya memang kita harus menjaga jarak, terutama masing-masing dari pasien cystic fibrosis itu sendiri, ya. Kemudian karena dapat saling menularkan. Kemudian pencegahan-pencegahan lain bisa pemakaian masker, kemudian vaksinasi, ya, dan juga dengan perkembangan teknologi kedokteran bisa juga dilakukan lung transplant atau transplantasi paru pada pasien-pasien dengan cystic fibrosis yang cukup berat. Karena juga akan berpengaruh terhadap saluran cerna dan juga saluran reproduksi, pasien dengan cystic fibrosis ini cenderung infertil. Dan juga terjadinya gangguan penyerapan pada makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Harapannya pada pasien cystic fibrosis tetap dapat memiliki kualitas hidup yang baik dengan mengurangi risiko dari infeksi, komplikasi penyakit, dan tetap dapat melakukan aktivitas seperti orang biasa.